Halo teman-teman, bagaimana nih kabarnya? Semoga pada sehat-sehat selalu ya, amin. Jadi pada video kali ini Kang Mimin bakalan bahas film yang berjudul Sniper White Raven 2022. Film ini menceritakan tentang suami istri yang tinggal di sebuah hutan yang berada jauh dari kota. Tugas daripada suami ini adalah seorang guru fisika, matematikawan, dan ekologi, di mana dia harus kehilangan istri pada saat tentara Rusia menemukan tempat tinggal mereka. Lalu salah satu prajurit terpaksa menembaknya dikarenakan sang istri menyerangnya. Nah, bagaimana cerita selanjutnya? Tanpa banyak ngocok mulut di awal cerita, mending kita langsung saja ke cerita filmnya. Cekipro. Cerita dimulai dengan seorang yang sedang membuat pahatan patung. Lalu ia juga membuat sebuah lambang leluhur yang terbuat dari batu. Di siang harinya, seorang wanita yang bernama Nastia sedang menggambar sebuah burung yang hinggap di sebuah gantungan kayu. Tak sekian lama, ia langsung menghampiri suaminya yang bernama Mykola ke dalam rumah dan kalian tahulah ya apa yang mereka lakukan. Singkat cerita, Mykola yang berprofesi sebagai guru fisika segera berangkat menuju sekolah dengan menggunakan sebuah sepeda. Setelah sampai di sebuah sekolah, Mykola melihat berita yang menyatakan bahwa kota yang bernama Crimea sudah dikuasai oleh Federasi Rusia. Sementara sang istrinya yang sedang melanjutkan pahatan tadi yang ada di awal film. Saat Mykola sedang mengajarkan sebuah rumus, ada salah satu siswa yang bernama Ipan yang sedang santuy menjulurkan kaki ke atas meja. Dan ia terus menembakkan sebuah kertas ke papan tulis. Hal itu membuat Mykola menyuruh Ipan untuk mengisi sebuah pertanyaan dengan mengisinya ke depan. Akan tetapi, bukannya mengisi jawaban, ia malah menggambar sebuah roket yang sangat mematikan. Di tempat kediamannya, Mykola kedatangan dua wartawan yang akan meliput sekaligus menanyakan apa saja yang ada di tempat tinggal mereka. Wartawan itu menanyakan berbagai alasan kenapa kedua suami istri ini bisa pengen tinggal di sebuah gubuk ini. Singkat cerita, malam poik pun tiba di mana Nastia memberikan sebuah pahatan patung yang telah ia buat untuk dipegang sebagai jimat atau kenang-kenangan dari sang istri. Scene berpindah kepada tentara Rusia yang akan melakukan operasi rahasia dengan melewati sebuah perbatasan Ukraina dan Rusia. Di keesokan harinya, Mykola segera berangkat lagi untuk pergi mengajar ke sebuah sekolah. Dan di tengah perjalanan, Mykola bertemu dengan tentara Rusia yang sebelumnya berangkat di malam hari. Hal itu membuat Mykola merasa takut hingga mempercepat perjalanannya. Dan benar saja, saat sampai di sebuah sekolah, ada berita yang mengabarkan bahwa ada sebuah truk yang berhenti di sebuah kantor polisi yang tidak diketahui. Menurut berita, pasukan khusus yang bernama GUR memiliki peran mengambil alih kota Crimea. Setelah mengajar, Mykola pun langsung terburu-buru pergi pulang karena ia tahu kalau istrinya tidak akan baik-baik saja. Saat sampai di kediamannya, benar saja, istrinya yang sedang hamil disiksa oleh dua tentara Rusia, begitupun Mykola. Ia juga disiksa habis-habisan sampai mengatakan jangan menyentuh sang istrinya yang sedang hamil. Setelah melihat ke dalam sebuah gubuk, tentara Rusia itu melihat gambar burung gagak yang diawasin tadi. Lalu ia membakar gubuk itu dan segera pergi. Tapi naasnya, Nastia yang marah ia harus tewas di tangan tentara Rusia itu akibat melawan. Setelah gubuk rata dengan tanah, terlihat ada dua orang tentara Ukraina yang menghampiri Mykola dan Nastia. Mereka segera mengevakuasi Mykola dan membantu menguburkan mayat Nastia. Setelah memakamkan, Mykola pun langsung dibawa ke base camp. Dan terlihat seorang kapten yang sangkaannya, Mykola adalah mata-mata tentara Rusia, hingga sang kapten menyuruh untuk menembaknya. Akan tetapi, Mykola juga sangat mempunyai dendam kepada tentara Rusia hingga ia mengajak untuk segera mengusir mereka. Dengan itu, Mykola pun diterima dan bergabung di kesatuan militer Ukraina dengan mulai mengikuti latihan. Saat latihan, Mykola ingin dipanggil nama sebagai Gegak Putih. Akan tetapi sang komandan tidak mengizinkannya dikarenakan harus ada proses terlebih dahulu.
Dari hari ke hari, Mykola yang kini ia pengen disebut sebagai pasukan Repen atau Gagak Putih, ia mulai mahir dalam berbagai latihan. Sehingga pada suatu hari, sang komandan memberitahukan kepada seluruh prajurit bahwa pasukan mereka membutuhkan seorang sniper, di mana dalam pendidikan itu ada kursus gratis. Sehingga ada beberapa orang yang akan mengikuti pendidikan itu, di antaranya Bed, Klim, Dumai, dan tentunya Repen. Repen di situ direndahkan karena ia seorang pasifis yang menyukai kedamaian, serta ia belum dianggap mahir dalam perakitan senjata AK-47 menurut sang komandan. Mendengar itu, Repen akan membuktikannya kepada sang komandan di mana ia akan merakit sebuah senjata AK-47 dalam hanya 20 detik. Singkat cerita, Repen pun diterima sebagai seorang sniper dan ia mulai mengikuti pendidikan yang dipimpin oleh seorang letnan sniper. Singkat cerita, prajurit sniper pun dibagikan senjata sejenis SPD. Akan tetapi, tidak dengan Repen yang beda, yaitu sejenis senjata sniper SKS. Dari waktu ke waktu, prajurit pasukan khusus sniper terus-menerus menjalani pendidikan dengan cara benar dan akan dinilai. Dengan seorang mantan matematikawan dan fisika, Repen dengan mudah menjawab semua jawaban tanpa menghitung menggunakan kalkulator. Pada pendidikan terakhir, para prajurit akan diuji dengan penembak sebuah logam di mana targetnya harus tepat dan akan mendapatkan nilai yang bagus. Pada keesokan harinya, di mana hari terakhir pendidikan sniper, mereka mendapatkan peringkat sesuai uji coba pada hasil ujian, dan Repen mendapatkan kelas 1 di antara 4 teman-temannya. Singkat cerita, pada keesokan harinya, sang letnan mendapatkan misi dari atasannya untuk segera menyerang tentara Rusia yang berada di bagian jembatan, dengan membawa tim serbu dan para penembak jitu. Lalu kolonel langsung membawa Repen untuk menjalani tugas dan mulai menyerang tentara Rusia yang sedang berjaga di sebuah jembatan. Di detik-detik akan mengeksekusi, tiba-tiba ada 2 orang warga sipil membuat mereka membatalkan menembak. Pada akhirnya, Repen berhasil pada misi pertama kalinya. Singkat cerita, sesampainya di camp, Repen menanyakan Klim dan Dumai kepada Bed. Ia berkata bahwa mereka sedang melakukan misi. Dan benar saja, Klim dan Dumai sedang menjalankan misi, di mana di situ juga terdapat sniper Rusia yang sedang stay di tempat campernya. Mereka juga sudah mempersiapkan sebuah kamera yang akan merekamnya di kala Klim yang akan tertembak. Saat sampai di camp, Dumai yang terlihat sedih dan Repen yang langsung menanyakan keberadaan Klim. Dan benar saja, Klim harus tewas di tangan sniper Rusia. Singkat waktu, sang kolonel berbincang dengan rekan-rekannya yang berkata bahwa dari pihak medis mendapatkan proyektil peluru yang berkembang seperti bunga dalam tubuh Klim hingga tidak ada kesempatan untuk kembali hidup. Tentara Rusia pengen melihat mental mereka down hingga menggunakan peluru yang sangat beda dari biasanya. Selain hal itu, mereka berdua juga akan mengatur strategi lagi di mana mereka harus menguasai sebuah selokan yang mungkin di sana masih terdapat sniper Rusia. Singkat waktu, mereka pun mulai melaksanakan misi dengan menyimpan jebakan bom di dekat pohon dan menunggu musuh yang akan melewati ranjau tersebut. Saat akan melakukan eksekusi, Repen melihat Ipan di mana ia adalah mantan murid yang barbar pada waktu ia mengajar di Horlivka. Saat setelah menguasai sebuah selokan, Repen dan sang letnan berbincang tentang keluarga mereka, di mana sang letnan harus berbohong kepada anak-anaknya dengan berkata akan pergi berbisnis. Sementara Repen, ia juga menyimpan sebuah pahatan yang dibuat oleh istrinya. Scene berpindah kepada pasukan Rusia yang akan melakukan penyerangan serta merencanakan strategi oleh seorang sniper milik Rusia. Adegan berpindah kepada Repen dan sang letnan yang sudah stay di tempat mereka. Repen melihat 2 orang tentara yang ternyata mereka berdua adalah yang menembak istri Repen yang di awal film tadi.
Lalu Repan meminta izin menembak kepada letnan dengan berpura-pura tentara Rusia itu memiliki senjata mesin. Akan tetapi, sang letnan tidak mengizinkannya. Dengan rasa dendam kepada dua orang tentara yang Repan kenal, ia terus meminta izin menembak dengan secara memaksa. Sehingga mereka berdua diketahui posisinya oleh sniper Rusia, mengakibatkan sang letnan harus gugur. Дистанция 2000. Terlihat saat Repan yang sangat kehilangan sang kapten, lalu atasannya berkata bahwa ia telah meminta pimpinannya untuk mencari tahu siapakah yang membunuh kapten, dan Repan akan dihubungi jika ada informasi dari atasannya. Singkat cerita, terlihat pada sebuah rumah kosong dua orang tentara Rusia yang sedang menunggu. Dan di situ juga ada Repan yang sudah berkamuflase dan akan mencari keadaan di sekitar lokasi itu. Saat Repan sedang mandi air hangat, ia mendapatkan telepon dari komandan brigade yang mengatakan bahwa dua penjaga mereka ditembak oleh sniper Rusia dengan menggunakan peluru kembang. Singkat cerita, Repan pun sampai di base camp, lalu sang komandan menginformasikan bahwa intelijen mereka mendapatkan informasi tentang penembak jitu Rusia. Seorang sniper Rusia itu mempunyai kemampuan menembak jarak yang lebih jauh dan mereka menggunakan peluru kembang. Sementara mereka juga mengupload sebuah video saat sang kapten terbunuh. Tujuan mereka merekam itu untuk menggoyahkan mental mereka. Lalu sang komandan memberikan strategi untuk mengamankan akses masuk saja. Dikarenakan dalam sebuah pabrik itu mereka tidak bisa menembak karena ada sebuah zat kimia klorin yang mengakibatkan jika tertembak dapat memicu bencana alam, menurut Repan sebagai mantan guru fisika. Untuk mengalahkan sniper Rusia itu, Repan lah yang akan menghabisi seorang sniper Rusia itu. Saat Repan di posisi, ia melihat satu yang ikut membunuh sang istrinya dan ia langsung menghabisinya. Ketika tentara Rusia yang berada di luar sudah tumbang, Repan pun langsung diperintahkan untuk segera bergerak untuk mencari keberadaan sniper Rusia. Setelah semua tentara Rusia tumbang, Repan pun pergi ke tempat di mana dulu ia tinggal bersama sang istrinya. Di akhir film terlihat Repan yang sedang latihan di musim salju dan film pun selesai. Jadi itulah ya film dari Sniper White Repan, di mana ia harus kehilangan sang istri yang sedang hamil. Sampai ia mengikuti pendidikan militer yang tadinya seorang guru fisika, ekologi, dan matematikawan yang kini menjadi sniper elit Ukraina. Nah, pesan apakah yang bisa kalian ambil dari film ini? Seperti biasa silahkan isi di kolom komentar ya. Oke lah, saya pamit karena saya ada kesibukan lain dengan melanjutkan mimpi indah yang kepotong gegara si emak tadi dibangunin. Terima kasih dan sampai jumpa.